Dua, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Ma'aghna tidak akan bermanfaat anhu untuk Abu Lahab ini. Apa yang tidak bermanfaat? Maka fa'ilnya dari apa fi'ilnya ma'aghna, fa'ilnya maluhu, hartanya. Wa ma kasaba, dan juga tidak bermanfaat apa yang dia usahakan. Gak akan memberikan dampak dan manfaat kepada Abu Lahab ini apa? Ya apa hartanya dan apa saja yang usahanya gak memberikan manfaat kepada Abu Lahab. Kita ini punya harta. Setidaknya harta kita pasti ada manfaatnya kalau kita mendatangkan kebaikan. Abu Lahab ini punya hartanya banyak, tapi kata Quran tidak ada satupun harta Abu Lahab yang memberikan dampak dan manfaat kepada Abu Lahab. Enggak. Kenapa? Satu, selain pelit. Kedua, kebenciannya menyebabkan hartanya nggak bisa, sampai matinya pun hartanya nggak kebawa. Kalau kita kan dibilang harta itu nggak dibawa mati, padahal kita juga bawa harta sama mati itu. Kalau ada orang apa yang namanya harta mah nggak bakal dibawa mati, Pak. Bawa mati harta kita itu. Kita bawa mati harta kita. Cuma caranya beda sama orang lain. Kalau ada orang apa misalnya tukang nonton di YouTube nyari yang lucu gitu ya, atau masyarakat apa yang terjadi masyarakat, ada orang yang mati wasiatnya kalau senang pakai Harley Davidson. Di wasiat kalau saya mati kuburin saya pakai Harley Davidson saya. Mati coba deh itu ada tuh mati dia diturunin pakai jaket gini terus turun ke bawah baru dikubur matinya lagi pakai Harley Davidson itu. Saking senang dengan harta itu. Ada yang di Afrika mati senang sama mobil Mercedes. Maka dia wasiat kalau saya meninggal dunia kuburkan saya dengan Mercedes saya ini. Mati sesuai dengan wasiatnya dikuburkan dengan Mercedes ini. Artinya dibawa mati caranya begitu. Kalau orang Cina beda di PHP kalau bagi saya sih. Ayo ya bukan ngejelekin agamanya nih tapi pikiran saya kok di PHP nih orang. Begitu ada orang Cina meninggal dunia kan dibakar tuh duit. Yang kan duitnya bakar ya. Saya nanya ini duit dibakar ini buat apa? Kok kalau di agama kita Pak gitu. Ini dibakar duit ini buat bekal dia di sana buat jajan, makan. Saya bilang kenapa duitnya duit-duitan begini model kertas? Ya kalau duit yang benar mas sayang Pak. Kalau gitu nih jenazah di PHP ini mestinya bakar yang benar duitnya jangan kertas model kayak begini saya bilang gitu. Ya dia ketawa aja gitu keyakinannya Pak. Ya iya keyakinan cuma kan kayak di PHP. Kalau benar buat jajan bakarnya duit yang benar. Sayang Pak, makanya kalau sayang dipakai sama yang hidup jangan begini. Gak ada manfaatnya begini. Itu tukang HP yang langganan saya namanya Pak Haji, saya pernah ngobrol. Walaupun sudah demikian jawaban saya konkret tetap saja namanya keyakinan terserah. Nah, Bapak yang saya hormati, Abu Lahab ini nggak satu pun hartanya memberikan dampak dan manfaat kepada dia sama matinya. Kenapa? Dikuburkannya begitu. Bukankah kita bisa melihat makam-makam orang-orang kaya seringkali membuatnya dengan mewah, megah, bagus. Setidaknya adalah manfaatnya bagi dia, walaupun saya bilang nggak manfaat. Tapi setidaknya hartanya memberikan dampak ketika dia mati. Abu Lahab enggak dikuburkan dengan cara terhina meskipun orang kaya. San Diego Hills, kalau kuburan mahal tuh. San Diego Hills terus kemudian seberang yang sana Al Azhar bikin. Itu San Diego Hills ada pernah sana San Diego. Ya. Itu saya kubur jamaah itu kalau ikutin Pak, jamaah saya apa namanya ada meninggal Pak. Ada yang bapaknya sudah meninggal di San Diego Hills, saya bawa Pak, bisa anterin saya nggak ziarah ke makam bapak ibu saya di San Diego. Saya mau pengen banget ke San Diego itu. Kenapa kayak apa sih orang terkenal mahal banget, nggak ada saudara di sana, saya juga kan bingung daerahnya. Ini ada Pak, gitu. Saya mau deh, saya ikut anterin saya mau ziarah ke makam bapak ibu saya. Hari Minggu ya Pak, hari Minggu. Sabtunya ditelepon. Pak, jadi kan besok, jadi besok. Bapak sendirian atau keluarga? Keluarga saya bawa anak-anak sekalian main. Kebetulan kalau bawa anak-anak bawa baju renang aja Pak. Baru tumbuh renang orang ziarah bawa baju renang saya bilang gitu. Biasanya kan pesannya oh Yasin, jangan lupa. Kenapa? Terus itu banyak mainannya Pak, segala macamnya. Nah, saya masuk itu perbukitan tinggi sampai kemarin saya masuk mobil dia bilang itu Pak yang paling tinggi itu mahal Pak bisa miliaran itu di atas. Segitu saya bilang miliaran. Iya. Apa hebatnya? View-nya danau Pak. View danau dia bilang gitu. Emang orang meninggal mau kongkong mobil gitu. Setidaknya yang kaya masih adalah manfaatnya. Abu Lahab dikuburkan dengan demikian. Maka sahabat, populernya dia tidak memberikan dampak. Orang populer dikubur banyak yang nganter, kuburannya bagus. Bukankah dia ini enggak sama sekali? Pro dan kontra kita, makam Raja Raja bukankah bagus? Pro dan kontra kita, makamnya Pak Soekarno, makamnya Pak Harto, bukankah ada yang bagus-bagus? Tapi makamnya Abu Lahab mengenaskan kekayaannya tidak sanggup memberikan dampak kepada dia. Maaf kenahan, malu gua makasih. Saya selana Allah dan dipastikan nanti hari kiamat dia pasti masuk neraka. Apinya menyala-nyala seperti kobaran di pipinya. Ya, saya selana zatalah. Dan satu lagi nih, wamro'atuhu hammalatul hatab. Dan istrinya satu. Banyak kalau Bapak ngerti bahasa Arab nih, istrinya berapa tadi? Satu kan? Tapi di Quran itu yang masuk neraka cuma satu. Wamro'atuhu bukan wanisa'uhu.
Imro'ah itu adalah lafal tunggal bagi perempuan. Kalau satu orang perempuan, imro'ah. Perempuan dua, imro'atani. Perempuan tiga, nisaun atau niswa. Ya, nisa maka kita suka surat An-Nisa, surat para perempuan. Mestinya kalau mau jujur, dan istri-istri Abu Lahab pun akan masuk neraka. Tapi ternyata enggak. Wamro'atuhu, satu istrinya yang ngikutin Abu Lahab masuk neraka. Siapa dia? Di tafsirnya Sawi, Imam Nawawi, kemudian Imam Qurtubinya juga, kemudian saya buka ngecek di Imam Ibnu Katsir, maka mereka bilang satu istrinya dia adalah Arwah namanya. Gelarnya Ummu Jamil. Dia nih yang ikutin Abu Lahab masuk neraka. Saya uang rohatu hamalatul hatu. Kenapa? Di antara sekian ratus istrinya gak ada yang taat dan tunduk kepada Abu Lahab kalau diperintahkan untuk menyakiti Nabi Muhammad. Tapi Arwah manut kepada sang suami. Disuruh bikin gosip, bikin. Disuruh nebarin duri, nebarin. Cuma dia yang lain dikebukin, dipukulin. Saya nggak mau untuk menyakiti orang itu. Terserah kamu caci maki saya, pukul saya nggak mau buat menyakiti dia. Yang lain, tapi Arwah Ummu Jamil ini ikuti. Nah dia nih, Umratu Hammalatal Hatab. Yang kerjanya Hammalatal Hatab, bawa-bawa duri untuk ditebarkan agar kaki Nabi Muhammad itu tertancap kena duri-duri. Fiji diha hablum min masad. Di leher Arwah ini ada tali atau tambang yang terbuat dari bara api neraka. Masad terbuat dari bara api neraka. Nah, di sini kata para ulama ada satu kisah kenapa sampai dililitkan di leher Arwah ini perhiasan ataupun bara api neraka yang terbuat dari kalung dari bara api neraka. Karena Arwah pernah menyaksikan suaminya Abu Lahab merampas barang dari seorang perempuan, kalung bentuknya. Karena orang perempuan itu takut kepada Abu Lahab, dirampaslah dia, diberikan kepada Arwah saat itu. Si Arwah diam saja dan tersenyum atas perilaku sang suami. Maka nanti ketika di hari kiamat itu menjadi kalung yang akan dililitkan kepada Arwah di hari kiamat dan dirubah menjadi bara api neraka. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu kisah Abu Lahab. Ya, itu sehingga mudah-mudahan nih dengan ayat ini kita bisa gitu loh. Saya pengennya kita dengan Quran tuh itu bukan sekedar baca, tapi memahaminya meskipun cuma satu surat, tapi gitu ceritanya. Dan riwayatnya bilang Nabi Muhammad ini tidak membaca surat Al-Lahab dalam sholatnya. Nggak baca, gitu ya. Terus ada karena riwayat itu bilang makanya banyak orang yang nggak membaca surat Al-Lahab itu karena Nabi nggak baca. Nah, sementara ada ulama yang beralasan kenapa Nabi Muhammad nggak baca? Menjaga perasaan orang lain atau perasaan anak-anaknya Abu Lahab. Anak-anaknya Abu Lahab itu beriman kepada Allah. Kalau Nabi Muhammad sholat baca ini, kan gak enak sama anaknya Abu Lahab ini. Anaknya jadi makmum, tapi jadi imam. Baca tabat syada Abi Lahab wa tab, celakalah Abu Lahab. Ini anak-anaknya kan bisa jadi udah pikir, babe, udah mati juga masih aja begini. Itu diceritain orang. Maka Nabi tidak memilih ayat itu. Kenapa? Ini di belakang saya banyak keturunan Abu Lahab ini. Kalau saya bilang begitu, kebaca kan orang begitu. Kalau bagi kita silakan saja. Nabi tidak membaca itu kata sementara ulama menjaga perasaan anak-anak Abu Lahab yang muslim sholat di belakang Nabi itu. Ya tabat syada Abi Lahab wa tab, anak kayak gini. Dari dulu sampai sekarang disebutin jelek lagi. Rasanya ya, meskipun bapaknya memang tidak baik, rasa anak kepada orang tua tetap dia orang tua saya. Begitu kurang lebih. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tanda suruhnya sudah atau tuluh orang bilang tanda suruh itu sudah muncul, saya kemarin kaget karena masih ada Pak, nanti tunggu sekian menit lagi. Maka ini yang saya sampaikan, kita mungkin menunggu suruhnya, gitu ya. Baik, rasanya ini apa saya sampaikan. Bapak Ibu terima kasih atas undangannya. Mohon maaf kalau ada kekeliruan dan kesalahan. Yang jelas kelirunya masih dari saya, bukan dari Quran. Itulah kealfaan saya dengan mungkin pada dari ulama-ulama sehingga harus menutup kajiannya dengan wallahu a'lam bishawab. Kalau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.